Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Angga Teguh Prasetyo. Saat ini kita akan membahas kembali sebuah review judul proposal skripsi dari jurusan PAI. Judulnya Upaya Guru dalam Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Quran Santri dengan Metode Tilawah di TPQ. Judul ini sangat biasa sekali ya, sangat biasa sekali karena sudah sangat banyak dilakukan oleh peneliti lain. Sudah sangat biasa sekali, sudah sangat banyak sehingga membosankan. Ya, sehingga kemudian terjadi kemandekan kreativitas kalau dipaksakan ya. Itu aja. Itu aja. Nah, ini tentunya menjadi persoalan bagi dosen pembimbingnya kalau nanti menyetujui kan begitu. Karena seakan-akan tidak ada tema yang lain, padahal tema yang lain itu banyak kan begitu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan untuk memperkaya ide tentang pengembangan judul proposal ini, kita bisa melihat di PMA nomor 16 tahun 2010 dan PP nomor 55 tahun 2007. Maksudnya apa PMA itu? PMA itu maksudnya Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Yang selanjutnya adalah PP nomor 55 tahun 2007. Ini terkait pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Jadi kalau ditulis PMA nomor 16 tahun 2010 ini tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Yang ini tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan. Salah satu isinya tentang PMA, tentang PMA nomor 16 tahun 2010 ini tentang kompetensi guru PAI maupun arah pembelajaran PAI di sekolah. Sedangkan PP nomor 55 tahun 2007 ini terkait dengan standar pembelajaran pendidikan agama, baik itu Quran, hadis, majelis taklim dan sebagainya. Ya, termasuk juga
Madrasah Diniyah. Baik, ini sudah ada yang bergabung, ada 4 orang mahasiswa, Ainun Nazila, Azala, Arum Aris, dan Bella Sylvia. Saya akan mereview kembali biar mengikuti kajian yang akan saya lakukan hari ini, yaitu mereview judul proposal skripsi jurusan PAI. Nama mahasiswanya sangat malu untuk diberitakan, tapi dia kemudian mengajukan judul Upaya Guru dalam Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Quran Santri dengan Metode Tilawah di TPQ. Ya. Review saya, komentar saya terhadap judul ini itu sangat biasa sekali ya. Kenapa sangat biasa sekali? Karena sudah sangat banyak dilakukan peneliti oleh yang lain. Jadi sangat membosankan, ya kan? Sangat membosankan sehingga kemudian dia mengalami kemandekan kreativitas. Ya, nah, itu aja. Itu aja dari saya zaman kuliah tahun 2003 hingga sekarang kok masih ada judul-judul seperti itu kan itu ya. Ini menjadi beban bagi dosen pembimbingnya kan begitu, dianggap dosen pembimbingnya tidak bisa memberikan alternatif penelitian yang lain, yang lebih segar, yang lebih fresh, yang lebih aktual kepada mahasiswanya. Oleh karena itu, untuk memperluas cakrawala kita berpikir mengenai pengembangan judul proposal skripsi yang akan kita kerjakan, itu bisa melihat dari PMA nomor 16 tahun 2010. PMA itu singkatannya Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010. Itu berbicara tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Yang lain terkait dengan PP nomor 55 tahun 2007. PP itu artinya Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007. Yang membahas tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di masyarakat. Ya, pendidikan agama masyarakat itu seperti apa? Seperti TPQ, ya kan? Majelis Taklim, Madrasah Diniyah dan sebangsanya. Nah, itu diatur dalam PP nomor 55 tahun 2007. Misal kalau ini kemudian kalau hal judul ini kita kembangkan dengan menggunakan PP nomor 55 ya, nomor 55 tahun 2007. Nah, ini kan sangat mikro sekali ya. Sangat mikro. Sangat kecil sekali pembahasannya. Ini yang diteliti ini metode tilawahnya atau upaya gurunya. Ini juga membingungkan. Nah, menurut saya kalau saya sih mengacu pada PP nomor 55 tahun 2007, kalau kemudian dijadikan judul proposal skripsi, nah, itu seperti ini ya. Inovasi pembelajaran Al-Quran di TPQ ya, untuk peningkatan kualitas bacaan dan pengembangan mental Qurani santri. Nah, studi kasus di TPQ mana? Nanti kalau saya upaya guru itu termasuk dalam inovasi pembelajaran Al-Quran di TPQ untuk peningkatan kualitas bacaan. Nah, kualitas bacaan itu kan masuk ranah kognitif. Nah, kognitif siswa. Nah, dan pengembangan mental Qurani santri ini namanya ranah afektif. Nah, jadi pembelajaran Quran di TPQ itu menyasar level kognitif, kualitas bacaan, ya kan, dan afektif. Nah,
Afektif ini bisa menjadi pengembangan mental Qur'ani. Pengembangan mental Qur'ani santri. Nah, itu alternatif ke satu. Alternatif kedua, nah saya ya. Kalau saya pengembangan muatan materi pembelajaran Al-Qur'an untuk peningkatan kualitas bacaan dan kemampuan reflektif santri. Nah, di TPQ. Nah, jadi pengembangan muatan materi pembelajaran Al-Qur'an untuk peningkatan kualitas bacaan dan kemampuan reflektif santri. Jadi santri itu dalam penelitian ini targetnya adalah materi Al-Qur'annya dikembangkan. Nah, dikembangkan untuk pertama menguasai materi ya, hafal tajwid, bacaan dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan reflektif. Kemampuan reflektif ini dia bisa mengambil hikmah dari pelajaran Al-Qur'an yang ditanamkan kepadanya. Nah, jadi ini fokusnya, kalau yang awal itu inovasi metode pembelajaran Quran, kalau ini pengembangan materi Qur'annya. Nah, jadi guru mengajar tidak hanya sekedar materi tajwid, Quran hadis, tapi juga disisipi nilai-nilai filosofis atau diberikan sedikit terjemahan dan tafsir kepada santri, sehingga santri lebih bisa mendapatkan dua aspek. Satu, menguasai materinya, tajwid, bacaan Quran dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan reflektif, yaitu bisa mengambil hikmah dari proses pembelajaran yang dia dapatkan. Atau dari misalnya dari PMA ya, kalau kita berkisar dari PMA nomor 16 tahun 2010, itu dari perspektif guru. Nah, kayak apa kalau penelitiannya tadi itu dikembangkan dari perspektif guru? Nah, itu misalnya seperti ini ya. Pengembangan sikap inovatif dan inspiratif guru untuk peningkatan kualitas materi pembelajaran Al-Qur'an di TPQ. Nah, kalau ini lebih condong kepada penelitian personalitinya guru TPQ tadi. Nah, di pengembangan sikap inovatif, boleh kreatif dan inspiratif untuk meningkatkan kualitas materi pembelajaran Al-Qur'an di TPQ. Nah, ini kalau mengacu pada PMA nomor 16 tahun 2010. Jadi sisi peningkatan kualitas pendidikan keagamaan itu dari perspektif gurunya. Nah, yang tadi kan dari perspektif muatan dan metode Al-Qur'annya, kalau ini dari sisi keguruannya. Bisa juga yang lain yang terkait dengan PMA nomor 16 tahun 2010 ini misalnya ya. Nah, ini saya yang lain, ini nomor 3, ini nomor 4. Implementasi etos kerja dan sikap komunikatif guru
Nah, untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam peningkatan kualitas bacaan Al-Quran di TPG. Nah, ini dari sisi keguruan. Jadi implementasi etos kerja dan sikap komunikatif guru untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam peningkatan kualitas bacaan Al-Quran di TPG sana, di TPG Pasuruan sana itu. Nah, jadi kalau saya lebih sepakat ke situ ya daripada judul awalnya tadi ini ya, yang baru bergabung, terutama Mbak Aini dan Nisa ya, dan Kasa Dewa. Ini kita sedang mereview judul proposal PAI ya, skripsi PAI ini, upaya guru dalam peningkatan kualitas bacaan Al-Quran santri dengan metode tilawah. Ini kan sudah sangat sering sekali dilakukan oleh peneliti yang lain. Oleh karena itu butuh yang namanya pembaruan ya, pembaruan judul sehingga kemudian tidak terkesan mandek, tidak terkesan kemudian kehabisan ide dalam meneliti ya. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi sehingga kemudian tidak membosankan. Nah, kemudian ini saya menawarkan bisa berbasis kepada PMA nomor 16 tahun 2010. PMA itu artinya Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010, atau dari PP nomor 55 tahun 2007. Kalau kita mengacu pada PP nomor 55 tahun 2007, itu kan berbicara tentang standar pendidikan keagamaan di masyarakat ya, di TPQ, di Majelis Taklim, di madrasah diniyah atau madin, atau di pondok pesantren. Nah, kalau kemudian mengacu pada PP nomor 55 tahun 2007, nah itu misalnya seperti ini. Inovasi pembelajaran Al-Quran di TPQ untuk peningkatan kualitas bacaan dan pengembangan mental Qurani santri. Ya, jadi inovasi pembelajaran Al-Quran di TPQ untuk peningkatan kualitas bacaan dan pengembangan mental Qurani santri, studi kasus di TPQ Pasuruan. Nah, ini landasannya adalah bahwa pembelajaran Quran di TPQ itu harus bisa menyasar level kognitif dan afektif siswa. Kalau kognitifnya itu tentang penguasaan materi, tajwid, kualitas bacaan, hafalan dan sebagainya. Afektifnya pengembangan materi Qurani, pengembangan mental Qurani ya. Jadi nilai-nilai Quran itu bisa merasuk ke dalam mental dia, ke dalam kepribadian ke dia, dalam pengembangan karakter Qurani. Ya, ini mental boleh diganti dengan karakter atau kepribadian juga boleh ya. Selanjutnya yang nomor 2, kalau kita melandaskan pada PP nomor 55 tahun 2007, itu kita fokus pada pembenahan materi pembelajaran TPQ-nya ya. Jadi pengembangan muatan materi pembelajaran Al-Quran untuk peningkatan kualitas bacaan dan kemampuan reflektif santri di TPQ ya. Kalau yang ini pembenahan pembelajarannya difokuskan pada materinya, entah materinya disisipi dengan ensiklopedia, ditambahi dengan dikaitkan tematik misalnya begitu, dan di samping membaca tajwid juga diterangkan sedikit-sedikit tentang pesan-pesan di balik materi yang dihafalkan ya, sehingga kemudian satu sisi menguasai kognitifnya, yaitu penguasaan materinya, yang penguasaan kualitas bacaannya, yang kedua kemampuan reflektif siswa meningkat ya, dilatih belajar berpikir reflektif sehingga dia bisa mengambil hikmah dari proses pembelajaran. Meskipun level pemikiran seorang anak itu berbeda dengan orang dewasa ya kan. Kalau anak itu kan masih teatrikal ya, masih sangat operational conditioning, masih tidak bisa berpikir tingkat tinggi, berpikir hotnya kan masih belum terbiasa, tapi sudah dikenalkan sehingga kemudian dia terbiasa mengambil hikmah dari setiap
materi-materi pembelajaran Al-Quran yang dia ditanamkan oleh itu. Atau dari PMA nomor 16 tahun 2010. PMA nomor 16 tahun 2010 itu berkaitan dengan 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAI. Ada 5 kompetensi itu apa aja? 5 kompetensi guru PAI. Nah, yang pertama kompetensi pedagogik. Ya, pedagogik ini adalah kemampuan mengajar dengan baik ya. Yang kedua kompetensi profesional. Ya. Profesional itu artinya menguasai materi yang diajarkan, menguasai materi pembelajarannya. Ya. Yang ketiga kompetensi kepribadian. Ya. Kepribadian ini terkait dengan karakter ya, karakter dia yang inspiratif, inovatif, baik, tidak marahan, disiplin dan sebagainya. Yang keempat terkait dengan kompetensi sosial ya, terjun aktif dalam komunitas, dalam MGMP dan sebagainya. Yang kelima kompetensi leadership, kepemimpinan ya. Nah, kalau berlandaskan pada ini PMA nomor 16 tahun 2010, nah ini misalnya saya pengembangan sikap inovatif dan inspiratif guru untuk peningkatan kualitas materi pembelajaran Al-Quran di TPG. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, implementasi etos kerja dan sikap komunikatif guru untuk pengembangan kemampuan siswa dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran di TPG Pasuruan. Nanti ketika etos kerja guru itu telaten, rajin, juga komunikasinya baik, sehingga siswa pun merasa nyaman. Kalau merasa nyaman, kualitas bacaannya menjadi lebih baik kan begitu. Dengan pendekatan yang lebih humanistik, nah itu juga bisa ya. Pendekatan humanistik, misalnya ya tadi juga bisa ini ya nomor 5 ya, implementasi pendekatan humanistik ya, pendekatan humanistik guru ya, untuk menguatkan karakter dan kualitas bacaan Al-Quran siswa santri ya. Nah, ini juga bisa di TPG sana. Nah, ini seperti itu ya kira-kira Mbak ya, tidak mau disebutkan namanya. Silakan kalau ingin bertanya, ini bisa di forum ini ya. Kalau masih bingung atau ada perdebatan juga boleh, karena saya melihatnya dari perspektif yang berbeda, mungkin sampean juga memiliki perspektif yang berbeda, silakan kan itu. Tapi secara garis besar saya sih tidak kurang sepakat ya dengan judul seperti ini ya. Judul seperti ini nih bagi saya juga sangat membosankan sekali ya. Membosankan sekali. Dari tahun saya menjadi mahasiswa sudah ada, kemudian di tahun-tahun selanjutnya juga masih ada. Saya rasa seperti itu. Mbak yang tidak mau disebutkan namanya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.